Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terima kasih banyak Zaki. Boleh duduk sayang nak. Wah, sebelum dikomentari saya cuma berpendapat lumayan juga ternyata kita udah lama di sini Beb ya. Dari sebelum subuh sampai zuhur ini. Belum azan zuhur itu belum. Udah azan zuhur tadi barusan kita nih lama juga. Enggak dong. Iya. Itu mirip-mirip azan maghrib. Mungkin dari Ustaz Syah, Ustaz Maulana Habib mungkin ada yang mau disampaikan nih. Mendengarkan azan dengan lantunan yang Masya Allah ya. Mungkin kalau di Indonesia kita jarang mendengar lantunan seperti ini gitu ya. Ngambil nada siapa? Ngambil Zaki. ada siapa nih Zaki? Ada yang Syawal cuma di dia yang Syawal? dimodifikasi Syawal sedikit emang populer kan lagi itu. karena suara pertama suara nggak nyandak seperti beliau ya, yang Masya Allah suara tinggi banget. Terus kemudian Zaki juga kendala di nafas ya. Beliau nafas ya Masya Allah panjang banget. Jadi Zaki modifikasi sedikit. Zaki itu aslinya mana sih? Bekasi. Oh Bekasi, kok ada bahasa nggak nandak gitu? Nandak itu maksudnya apa ya? Nggak nyampe gitu ya? Iya, kayak bahasa-bahasa Sumatera gitu. Iya, kayak bahasa Sumatera. Saya pikir orang Sumatera. Oh, Iya, mamanya karena orang Umi, Sumatera. iya Umi orang Sumatera. Umi orang Sumatera, saya orang Sulawesi. Saya udah tahu ceritanya itu. Jadi di kelihatan dari mukanya. Jadi di Masjidil Haram itu kan Masjidil Haram ada Syekh As-Sudai, Syekh Mahir Al-Muakli, Syekh Bandar Balila, ada Syekh Abdullah Al-Juhani, ada Syekh Ash-Shuraim. Tapi muadzinnya itu Syekh Ali Mulla.
Jadi memang ada yang cocok jadi imam, ada yang memang suaranya cocok jadi muadzin saya. Kalau saya bisa berpendapat, Zaki ini udahlah imam aja udah. Ya subhanallah. Cocoknya jadi imam. Jadi imam sudah. Kalau saya cocoknya jadi makmum. Betul. Kalau muadzin Ustaz Maulana lebih cocok Zaki. Iya. Karena saya suara saya. Nanti saya Coba Ustaz. Allahu Akbar. Coba yang gitu. Yang Bilangnya. Allahu Akbar. Iya cocok. Jadi kalau mungkin ada keturunan Nabi, mungkin Ustadz Maulana keturunan dari Bilal bin Robah. Oh, maksudnya Jadi suaranya bagus buat maksudnya Bilal. kulit saya. Ini bicara masalah suara Ustadz, ya Allah. Tunggu dulu. Kalau saya tuh azannya nanti di Arafah. Oh, Iya, saya kalau azan di Arafah pas di Arafah atau di Mina. Saya azan. tapi bukan musim haji, Bib. Musim haji. Musim haji, jadi azannya itu khusus buat sholat jamak kosor. kan Ustaz keramat malamnya itu. Saya jadi pembaca khutbah, saya jadi musuh. Sebenarnya udahlah, saya jadi azan aja. Masya Allah. Pak, gimana kalau kita lanjut? Ayo, Udah ditungguin ya. Masya Allah. Masya Allah, Alhamdulillah. Jamaah. Oh, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Buat yang baru bergabung, kita ingatkan lagi ya. Hari ini kita sedang membahas tentang tema luar biasa. Rahasia di balik malam Lailatul Qadar. Masih bersama Muhammad Zaki, perwakilan Indonesia Tahfiz Quran di Aljazair. Masya Allah. Dan mendapatkan juara yang pertama. Mengharumkan nama Indonesia. Mengharumkan nama Indonesia dan juga nama orang tuanya. Itu jelas juga harus orang tuanya. Kita Satu lagi, apa tuh? mengharumkan nama dirinya. Oh iya benar. Jadi nanti dia bisa cerita sama cucu-cucunya. Masya Saya Allah. pernah juara. Iya, Masya Saya Allah. juara juga. Pak, ada mau tahu si Habib Oh, iya, Nabdul nggak mulai ini kan? Bib, sini kita bicara masalah tentang kedahsyatan malam Lailatul Qadar nih. Dari tadi kan dibahas sama semua guru-guru kita termasuk Habib ini kan yang pahalanya dilipat gandakan sampai 83 tahun 4 bulan atau lebih dari 1000 bulan. Nah, tapi pertanyaan yang berikutnya ini, apakah dosa-dosa kita kalau kita hari itu dapat Lailatul Qadar tuh otomatis terhapus dan juga doa-doa kita bisa cepat diijabah atau bagaimana, Bib? Penjelasannya mohon izin, Bib. Silakan, Bib. Fadhal, Bib. Izin Ustaz Syam, Habib. Ustaz Maulana, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di dalam segmen sebelumnya saya sudah menjelaskan ya bahwa banyak sekali manfaat atau banyak sekali hal yang terjadi di malam Lailatul Qadar. Ya, di antaranya tadi saya sampaikan ya bagaimana malaikat itu turun ya dalam bentuk mereka mengucapkan salam, mendoakan kita, membagi-bagi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lalu juga sahabat Qatadah radhiyallahu anhu ardah yang menyampaikan ya bahwa tidak ada terjadi keburukan bagi orang yang ibadah malam hari itu. Maksudnya malam hari itu tidak ada keburukan yang turun, tidak ada musibah dan sebagainya. Nah, selain daripada itu tadi pertanyaannya, apakah dosa-dosa kita diampuni? Ada 3 hadis hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, 3 hadis yang 3-tiganya Bukhari wa Muslim. Dalam lafaz yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang sudah berpuasa di bulan Ramadan sepanjang syaratnya puasanya adalah karena iman dan berharap ridha Allah, bukan karena yang lain, kebiasaan, tradisi, nggak enak sama orang, tapi betul-betul iman dan ridha ya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ghufira lahu ma, sudah diampuni dosa yang terdahulu. Lafaz yang kedua hadisnya man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam. Ini jadi kesempatan pertama puasa aja kita, kalau iman, ihtisab, mengharap ridha Allah itu diampuni dosanya ya. Yang kedua man qama ramadhana, barang siapa yang bangun malam di bulan Ramadan, dia tarawih, dia tahajud, dia witir ya, asal dia melakukan itu dengan iman dan berharap ridha Allah, juga diampuni dosanya yang terdahulu. Kemudian yang ketiga, hadisnya berbunyi man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun di malam Lailatul Qadar dengan iman, mengharap ridha Allah, itu juga sudah diampuni dosanya. Anak-anakku sekalian, apa keindahan hadis ini? Hadis ini menyatakan dalam bentuk fi'il madhi ya. Man shama, barang siapa yang sudah berpuasa, artinya dia sudah melakukan puasa itu, lalu Allah jawab dengan ghufira, juga fi'il madhi, sudah diampuni, jangan khawatir gitu ya. Bukan akan diampuni, sedang diampuni, tapi sudah diampuni.
Yang kedua, mangqama Ramadan. Barang siapa yang tarawih, tahajud, dia berharap ridha Allah, dia sudah melakukan itu, maka juga diampuni, sudah diampuni dosanya. Yang ketiga, barang siapa yang bangun Lailatul Qadar, juga iman dan ihtisab, juga sudah diampuni. Maka kalau dikatakan apa sudah diampuni? Sangat diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal iman dan ihtisab. Asal iman. Masya Allah, kalau kita udah bangun, kayak kita kan kesini nih Bib nih, ya kan? Iya. Berharap dapat malam Lailatul Qadar, ternyata kita di jalan gitu menuju ke Islam itu indah, sambil ngaji di jalan juga diampuni juga dosanya. Insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allah. Itu lagi pamer, Bib. Kalau dia katanya ngaji. Biasa lah. Gak gitu juga. Ini kan orang kan lagi nanya, salah aja orang nanya. Bukan. Kesannya bertanya itu sebenarnya melaporkan ke Habib kalau dia perjalanan itu ngaji. Aduh jamaah. Udah kita lanjut lagi. Ustaz Syam, izin Ustaz Syam. Yeah. Ini kita bicara dasar hukum nih. Dasar hukum buat orang yang mengejar 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya. Dan apakah setiap orang yang mengejar 10 malam terakhir bulan Ramadan ini akan mendapatkan malam Lailatul Qadar atau belum tentu? Mohon izin penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabe guru Ustaz Maulana bin Nabil, Mas Fadli, Muhammad Zaki serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang hanya beribadah di bulan Ramadan saja. Ada orang-orang yang hanya beribadah di 10 terakhir saja. Subhanallah. Nah, kata ulama, seburuk-buruknya orang adalah orang yang mengenal Allah hanya di bulan Ramadan saja. Jadi seburuk-buruknya orang adalah orang yang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja. Maksudnya adalah ternyata ketika seseorang hanya mengenal Allah di bulan Ramadan saja, lalu selain dari bulan Ramadan ia meninggalkan daripada segala kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alamat orang ini tidak diterima Ramadannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia meninggalkan kewajibannya. Tapi ada orang yang bersungguh-sungguh di bulan Ramadan, memperbanyak sunnahnya di bulan Ramadan, tapi di luar Ramadan tidak ada sunnahnya sama sekali. Tapi kalau yang wajib dia kerjakan, sholat 5 waktu dia kerjakan, gitu ya, semua yang wajib, zakatnya dia keluarkan, yang wajib-wajib dia kerjakan. Tapi yang sunnah-sunnah nggak ada. Tapi kalau masuk bulan Ramadan, wah, jangankan sunnah ba'diyah qobliyah, tarawih dia 23 rakaat, semua sunnah-sunnah dia kerjakan. Kalau di luar Ramadan dia tidak mengerjakan sunnah, maka orang ini bagus, subhanallah, karena dia masih ada mau mengejar ketertinggalannya. Ya, dia cari momen yang mana momen terbaik di mana Allah lipat gandakan. Jadi tidak termasuk orang yang tertolak. Yang tertolak itu, yang seburuk-buruknya adalah ketika bulan Ramadan dia beribadah, tapi keluar dari Ramadan dia meninggalkan segala jenis ibadah termasuk yang wajib. Maka dia alamat tidak diterima Ramadannya sama Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaannya, bagaimana kalau ada orang Ramadan sih Ramadan, cuma seriusnya di 10 malam terakhir aja. Di 20 malam awal dia biasa aja, selama dia tidak meninggalkan yang wajib. Selama dia masih puasa Ramadan, selama dia masih sholat 5 waktu, maka masih ada kesempatan dia mendapatkan 10 malam terakhir keutamaannya. Tapi kalau di malam pertama ataupun di hari pertama sampai hari 20 dia tidak sholat 5 waktu, dia tidak sholat maghrib misalnya, ataupun tidak puasa Ramadan, karena dia katakan, wah yang banyak pahalanya kan di 10 terakhir saja, ya udah saya tambelnya di 10 malam terakhir, kan ada malam Lailatul Qadar di sana. Maka inilah termasuk di antara seburuk-buruknya orang, kata para ulama. Namun sebagai yang melihat itu, tetap kita husnudzon, tetap kita bersyukur. Husnudzon berarti orang ini masih meyakini keutamaan Ramadan, berarti orang ini masih meyakini keutamaan 10 malam terakhir, berarti dia masih ada keinginan untuk beribadah. Nah, yang tadi kami sampaikan hanya untuk bahan introspeksi. Jangan sampai kita menjadi hambanya Ramadan, bukan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi buat kita semua nih, Masya Allah, buat jamaah Islam itu yang lagi menyaksikan juga, insya Allah mendapatkan kesempatan itu. Kalau wajibnya tidak ada yang ditinggalkan. Betul. Masya Allah. Shh, bentar. Ya. Apalagi yang tadi ya? Ustaz, Ya. katanya ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu sunyi. Iya. Bener nggak sih? Nah, tapi sekarang enggak, karena ada daun sakti. Silakan penjelasannya. Iya. Ustaz, satu hal buat kita. Ciri-ciri datangnya Lailatul Qadar. Camkan ini. Biasanya turunnya di malam ganjil. Di 10 terakhir. 21, 23, 25, 27, 29. Dan di malam itu cerah. Cerah.
dan tenang. Anak bayi tidur tenang. Binatang-binatang pun tidak bersuara. Diam. Oh, tidak ada. Dan suhunya sejuk. Malam itu sejuk. Tidak panas dan tidak dingin. Angin berhembus dengan lembut. Melihat ke langit, tidak ada bintang. Tanpa bintang. Dan bulan di saat itu bagaikan separuh nampan. Kalaupun ada hujan, hujannya lembut, kayak gerimis. Dan di pagi harinya, sinarnya tidak menyengat dan kelihatan memerah. Ada juga orang mendapatkan Lailatul Qadarnya dalam mimpi. Ada mungkin tidak lihat seperti yang disebutkan tadi, tapi dia di malam itu ibadahnya makin nikmat. Di malam itu seakan-akan dia tidak mau berhenti ibadah. Lanjut, lanjut, lanjut. Tanda datangnya Lailatul Qadar dilihat dari keadaan alam dan dilihat pada keadaan diri. Salamun hiya tamatlail fajar, bersifat damai, damai, damai. Tidak ada lagi kebencian hingga akhir ayatnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh duduk. Iya, jangan tadi berdiri takutnya kelamaan pegel. Dan kemarin malam 25 itu juga Masya Allah bagus juga ya jamaah ya. Tenang gitu ya. Ada hujan sempat rintik-rintik kecil gitu ya. Tapi tidak mengganggu khusyuan kita, itu Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan malam selanjutnya juga masih kita bisa mengejar. Seandainya memang kita nggak tahu malam Lailatul Qadar itu datangnya kapan, kita hanya bisa memprediksi, tapi hanya Allah yang tahu. Ini Masya Allah. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Waktu kita menjawab pertanyaan masuk yang diberikan oleh jamaah yang ada di rumah nih. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaannya dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi haid dan saya ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Sebenarnya bagaimana cara kita agar kita yang lagi haid ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar Ustadz? Dan boleh nggak sih kita mendoakan orang lain biar dapat malam Lailatul Qadar? Wah, ini orang baik banget nih Ustadz Syam. Ya. Dia sendiri aja belum tentu dapat. Dia udah mendoakan orang lain. Mau izin menjelaskannya, silakan Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Karena berdoa itu tidak harus suci. Subhanallah. Jadi Nabi SAW meminta kita ataupun memerintahkan kita, raihlah malam Lailatul Qadar, keutamaannya dengan banyak berdoa. Apa doanya? Doa malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Boleh, tapi kalau rame-rame fa'fu anna ya karim. Ya boleh tambah dengan ya karim karena memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya karim ini kan salah satu daripada asma Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dengan nama Allah mintalah dengan nama-nama Allah yang indah tadi. Zat Allah yang indah tadi. Subhanallah. Maka yang pertama berdoa. Jadi kalau ada orang dalam keadaan haid itu tidak dilarang untuk berdoa. Maka silahkan berdoa dengan doa tadi. Yang kedua, doa apa lagi? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Doa sayyidul istighfar dipanjatkan di malam Lailatul Qadar. Subhanallah, silahkan. Kemudian ibadah apa lagi yang bisa dilakukan oleh seorang yang sedang berhalangan? Ibadah sedekah. Sedekah nggak mesti bersuci terlebih dahulu. Orang haid, orang yang sedang nifas, dia boleh bersedekah. Afdhalus sadaqah, sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan suci Ramadan. Apalagi pada saat itu adalah malam Lailatul Qadar. Tapi wabil khusus bagi yang mereka yang sedang tidak berhalangan, ibadahnya termasuk diantaranya datang hadir sholat berjamaah. Sholat berjamaah maghrib, isya, subuh, duhur, asar, maka itu akan mendapatkan kemuliaan.
subhanallah. Kemudian tilawatil Quran. Bagi mereka yang hafal Quran, sebenarnya meskipun sedang dalam keadaan haid, dia bisa membaca Al-Quran dalam sebagai wirid namanya. Jadi dia sudah terbiasa mengulangi hafalannya atau murojaah hafalan, maka silahkan dia mengulangi hafalannya tanpa menyentuh mushaf. Karena menyentuh mushaf ini disyaratkan dia tidak boleh dalam keadaan haid atau dalam keadaan berhadas kecil ataupun berhadas besar. Maka subhanallah, ada ibadah-ibadah mendoakan orang lain, subhanallah. Kata Nabi SAW dalam sebuah riwayat, Allah akan memberikan kepada orang yang mendoakan saudaranya secara diam-diam, itu adalah doa yang mustajab dan engkau akan diberikan juga, subhanallah. Wallahu ta'ala Saya mau doain buat semua yang ada di sini. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka jannata ridha wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Doa apa sih? Asyhadu an la Lagi doa apa sih? ilaha illallah. Kita mau doain buat malam Lailatul Qadar. Aku dah. Doanya apa sih sebenarnya? Mau tahu? Secara yang satu ini, jamaah Saya benar nggak sih? Alhamdulillah. Saya salah nggak? Udah benar.